Penggunaan alat pelindung diri listrik dan inspeksi peralatan. Outline. Pertama, jenis dan fungsi APD listrik. Kedua, prosedur penggunaan dan perawatan APD. Ketiga, inspeksi peralatan listrik. Keempat, aspek teknis lanjutan APD dan inspeksi. Tujuannya, memahami jenis, fungsi, dan standar APD listrik dalam mendukung K3. Mengetahui prosedur penggunaan dan perawatan APD listrik sesuai standar. Menguasai prinsip inspeksi peralatan listrik secara sistematis. Memahami aspek teknis lanjutan terkait pengujian, kalibrasi, dan standar kelistrikan. Pertama, jenis dan fungsi alat pelindung diri listrik. 1,1 Standar APD listrik, SNI, IEC, NFPA 70E. 1,2 Jenis APD, sarung tangan isolasi, sepatu dielektrik, helm, face shield, pakaian tahan api. 1,3 Kriteria pemilihan APD, berdasarkan level tegangan dan risiko. APD listrik harus memenuhi standar agar bisa memberikan perlindungan sesuai bahaya di lapangan. Standar Nasional Indonesia yang mengatur kualitas dasar APD, IEC. Standar internasional untuk perangkat listrik, termasuk persyaratan APD isolasi, NFPA 70E. Standar Amerika yang mengatur perlindungan terhadap bahaya listrik, terutama arc flash dan shock protection. Dengan mengikuti standar ini, perusahaan memastikan APD yang dipakai bukan hanya simbolis, tapi benar-benar layak teknis. Sarung tangan isolasi mencegah aliran arus listrik masuk ke tubuh saat bekerja di peralatan bertegangan. Sepatu dielektrik melindungi pekerja dari kontak listrik ke tanah, sehingga tubuh tidak jadi jalur arus. Helm keselamatan melindungi kepala dari benturan, sekaligus dari percikan busur listrik. Face shield melindungi wajah dan mata dari percikan api listrik, cahaya terang busur listrik, dan serpihan logam. Pakaian tahan api, tidak mudah terbakar atau meleleh saat terkena suhu tinggi akibat korsleting atau arc flash. APD dipilih sesuai dengan klasifikasi tegangan. Sarung tangan kelas 00, aman, hingga 500 volt. Sarung tangan kelas 2, aman hingga 17.000 volt. Sepatu dielektrik juga memiliki batas resistansi tertentu, biasanya diuji sampai ribuan volt. Pemilihan disesuaikan dengan risiko pekerjaan. Misalnya, bekerja di panel kontrol low voltage, berbeda dengan inspeksi gardu high voltage. Salah memilih APD bisa membuat proteksi gagal saat kondisi darurat. Kedua, perawatan dan pemeriksa APD listrik. 2,1 Prinsip inspeksi visual dan fungsional. 2,2 Metode uji APD sesuai standar contoh. Uji dielektrik, 2,3 Masa pakai, dan kriteria penggantian APD. Setiap APD harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Inspeksi visual, mengecek kondisi fisik, retak, sobek, aus, terbakar, atau perubahan warna. Inspeksi fungsional, menguji kelayakan kerja. Misalnya, sarung tangan isolasi diuji dengan inflasi udara, sepatu diuji tahan resistansi. Tujuannya agar APD tidak gagal fungsi saat benar-benar dibutuhkan. Sarung tangan dan sepatu dielektrik harus diuji secara berkala dengan uji tegangan sesuai standar, misalnya EIC atau STM. Uji dielektrik memastikan material masih mampu menahan tegangan sesuai kelasnya. Face, shield, dan helm diuji terhadap ketahanan panas, cahaya, serta kekuatan mekanis. Pengujian ini biasanya dilakukan di laboratorium K3 atau lembaga sertifikasi. Setiap APD memiliki lifespan atau masa pakai tertentu. Sarung tangan karet misalnya harus diganti bila ada lubang mikro, meski tak terlihat kasat mata. Helm biasanya harus diganti setiap 3-5 tahun, atau lebih cepat bila pernah terkena benturan keras.
Prinsipnya, lebih baik mengganti lebih cepat daripada menunggu gagal fungsi. Ketiga, inspeksi peralatan listrik dalam SMS. 3,1 Tujuan inspeksi peralatan listrik. 3,2 Ruang lingkup inspeksi. Panel, kabel, koneksi, proteksi. Memastikan semua peralatan listrik aman digunakan dan tidak menjadi sumber bahaya. Menjaga kontinuitas operasional, tidak ada downtime akibat kerusakan listrik. Mendukung kepatuhan terhadap regulasi, K3, dan standar teknis. Panel listrik, kondisi fisik, bebas debu dan kelembaban. Label jelas, pintu terkunci, kabel, tidak ada kerusakan isolasi, tidak terkelupas, tidak terjepit, koneksi, baut kencang, tidak ada tanda percikan atau panas berlebih. Sistem proteksi, MCB, ELCB, grounding, berfungsi sesuai spesifikasi. Keempat, pengendalian risiko dan kepatuhan SMS terkait APD dan inspeksi. 4,1 Konsep pengendalian risiko dalam SMS. 4,2 Peran audit internal dan monitoring kepatuhan. 4,3 Peningkatan berkelanjutan, continuous improvement. APD dan inspeksi hanyalah bagian dari strategi besar pengendalian risiko. Prinsipnya, identifikasi bahaya, analisis risiko, pengendalian, evaluasi, efektivitas, APD melindungi pekerja, inspeksi menjaga kondisi peralatan, audit internal memastikan penggunaan APD dan inspeksi dilakukan sesuai prosedur, monitoring kepatuhan, pengecekan rutin, apakah pekerja memakai APD sesuai standar, membantu mendeteksi pola ketidakpatuhan agar bisa dilakukan perbaikan. SMS menuntut perbaikan terus-menerus, termasuk dalam aspek APD dan inspeksi. Masukan dari pekerja, temuan audit, dan evaluasi kecelakaan digunakan untuk memperbaiki sistem. Tujuannya, menurunkan risiko dari waktu ke waktu, bukan sekadar memenuhi aturan.